Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang kita muliakan bersama Al-Ustadz Aminul Bait hafizahullah ta'ala bersama keluarga besar dan para rombongan ANB Channel. Tak lupa juga kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di kajian sesi kedua teruntuk para peserta Family Fun Camp bersama ANB. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali dalam keadaan ceria, bahagia, karena tidak ada satupun seseorang yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan diberikan kesempatan yang kesekian kalinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal kembali. Tak lupa juga selalu mengingatkan bahwa tidak ada teladan yang perlu kita contoh melainkan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di akhirat dipanggil bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai barisan umat beliau yang diakui. Amin ya rabbal alamin. Para peserta sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa ANB Channel, alhamdulillah saat ini Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Izin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Sabahun nur. Alhamdulillah. Kaifa asbahtum? Alhamdulillah asbahna bi khair Ustaz. Masyaallah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ustaz, kabar tenda baik ya Ustaz? Tendanya masih utuh alhamdulillah. Krimis dari malam alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Dan sudah tadi juga sholat subuh juga tadi sudah dibersamai dengan beliau. Alhamdulillah Ustaz. Tafadhol Ustaz, mungkin jika boleh membuka Ustaz kajian pagi ini, yakni bagaimana Rasulullah SAW membiasakan paginya sebelum memulai kegiatan yang lain. Ustaz, singkat saja Ustaz sebelum nanti kita lanjutkan dengan materi yang lain. Falyatafadhal masykura. Masyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Ngantuk atau seger? Anda tidurnya lebih pules atau kurang pules? Pules. Katanya tadi ada yang nggak bisa tidur karena ngopi, kedinginan. Masya Allah. Kita di sini karena mungkin ada yang nggak bisa tidur, ada yang kedinginan sehingga bangunnya lebih awal, maka bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bahkan tadi bangunnya lebih awal karena harus ngantri di kamar mandi. Jadi bisa dapat qobliyah subuh, bahkan bisa jadi dapat sholat sebelum subuh. Baik, pilih mana? Tidur di hotel nggak dapat jamaah subuh, tidur di tenda kedinginan dapat jamaah subuh. Pilih yang mana? Tidur di hotel nggak dapat jamaah subuh. Bisa jamaah subuh. Kalau di hotel bisa jadi karena saking nyamannya malah nggak dapat. Tapi kalau di tenda jadi tidurnya nggak tenang, tidurnya mungkin kurang pules, tetap bisa dapat jamaah subuh. Masya Allah. Walhamdulillah, barangkali ada beberapa sunnah yang bisa kita laksanakan di kesempatan pagi ini. Saya mau tanya, apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW setelah bangun tidur pasca beliau berdoa? Apa Pak? Ucek-ucek. Ucek-ucek mata. Baik. Jadi Rasulullah SAW
ketika bangun tidur, dan ini bagian dari sunnah, itu menghilangkan suasana ngantuk di mukanya. Yang bahasa kita ya ucek-ucek wajah, ucek-ucek mata, agar tidak lagi ngantuk. Dan itu termasuk di antara sunnah. Selain kita membaca doa pasca bangun tidur, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikrihi. Segala puji bagi Zat yang telah memberikan kesehatan di badanku, wa radda alayya ruhi, dan mengembalikan arwahku, wa adzina li bidzikrihi, dan mengizinkanku, memudahkanku untuk berzikir kepadanya. Lalu setelah itu ngapain? Setelah berdoa, kemudian menghilangkan suasana ngantuk di muka, berikutnya apa? Berikutnya gosok gigi. Nabi SAW mengawali aktivitas bangun tidur beliau dengan sikat gigi. Berikutnya berwudu, lalu beliau melaksanakan salat sebagaimana kebiasaan beliau untuk melakukan salat tahajud. Walhamdulillah. Semoga sunnah-sunnah semacam ini bisa kita jaga, dan insyaallah kaum muslimin kegiatannya lebih berkah karena mereka mengawali aktivitas hidupnya dengan ibadah kepada Allah sebelum melakukan yang lain. Gak ada penganut agama yang jam sekian sudah bangun. Agama apa yang bangun sebelum subuh? Atau bahkan bangun sebelum matahari terbit? Kayaknya gak ada ya. Hanya kaum muslimin yang mereka punya kegiatan ibadah sebelum terbit fajar. Bukan cuma sebelum matahari terbit, bahkan sebelum terbit fajar. Jadi dengan melihat ini sebenarnya kita bisa mengawali aktivitas lebih pagi, lebih awal dibandingkan yang lain. Mungkin ada yang bangun sebelum subuh tapi untuk kegiatan kerja, sehingga dia berangkat misalnya sebelum subuh. Kenapa? Ngejar untuk bisa sampai kantor biar gak kena macet. Saya pernah naik kereta dari Jogja ke, kalau gak salah, ke Gambir ya waktu itu, sebelum kereta tertib seperti sekarang, sehingga orang boleh naik walaupun gak dapat kursi. Ketika dari Jogja sampai Brebes, kereta itu kosong, dan waktu itu kurang lebih jam 2 malam. Saya berpikir nanti insya Allah pas waktu subuh bisa ke toilet untuk sholat subuh, mengambil wudhu di toilet. Begitu sampai di Kerawang, ke barat dikit, Bekasi dan seterusnya, tiba-tiba Masya Allah saat kereta berhenti di stasiun dipenuhi dengan banyak orang. Sampai mereka gak dapat tempat duduk, itu berdiri di lorong-lorong kereta itu. Berhenti lagi di stasiun berikutnya, makin banyak lagi. Dan itu sekitar jam 3. Sampai kami gak bisa bergerak. Kita hanya ada di tempat duduk, mau ke toilet tuh gak bisa, saking banyaknya orang. Sampai subuh, sampai di Gambir itu jam 7 keretanya, gak ada satupun yang sholat subuh. Masya Allah, saya berpikir ini kalau tiap hari kayak gini berarti mereka tidak pernah sholat subuh. Mungkin campur di situ antara muslim dan non muslim. Karena begitu kereta tiba di Gambir, mereka langsung bubar, terus nyari angkutan umum untuk menuju ke kantornya masing-masing. Walhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah tidak mengalami suasana seperti itu. Mereka berangkat gelap, pulang gelap, hanya untuk mengejar dunia. Kita sebagai kaum muslimin yang sadar akan kewajiban beragama, kalaupun berangkat gelap bukan dalam rangka untuk mencari dunia, tapi dalam rangka untuk datang ke masjid melakukan ibadah, mengawali aktivitas hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga aktivitas kita semakin berkah. Nah, ada satu kisah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yaitu kisah tentang mereka yang tinggal di dalam gua. Sebutannya apa, Pak? Ashabul Kahfi. Hingga Allah sebutkan dalam satu surat khusus yang disebut dengan surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibtum anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian menyangka bahwa ashabul kahfi dan raqim
termasuk di antara tanda kuasa kami yang mengherankan. Allah bercerita tentang keberadaan sekelompok pemuda yang mereka ingin menyelamatkan imannya dengan cara meninggalkan masyarakatnya karena mereka tidak punya tempat tinggal, sehingga mereka menetap di dalam gua. Jumlah mereka ada beberapa orang, dan di Al-Quran disebutkan ada yang mengatakan 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Ada yang mengatakan 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Rajman bil ghaib. Semua itu dalam rangka untuk menebak-nebak hal yang gaib. Ada yang mengatakan 7 orang, yang ke-8 anjingnya. Tapi yang jelas tidak ada hal yang keterangan yang baku mengenai jumlahnya, dan itu nggak penting. Karena dalam sejarah yang penting adalah kita mengambil ibrah, bukan menyebutkan detail dari jumlah orangnya, detail tentang nama-namanya dan seterusnya. Makanya ada satu pesan yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Apabila ada satu hal yang gaib dan kita tidak punya data yang detail mengenai hal gaib itu, maka serahkan ilmunya kepada Allah. Artinya begini, jangan kepo dengan sesuatu yang gaib. Jangan kepo dengan sesuatu yang gaib. Imam Ahmad pernah berpesan, orang yang terlalu kepo dengan sesuatu yang gaib bisa jadi dia terjerumus kepada sesuatu yang terlarang, yaitu menebak-nebak yang dia tidak punya ilmunya. Padahal Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti, jangan meyakini sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Ada banyak misalnya orang kepo terkait di mana sih posisi Bukit Al-Judi, yang Allah katakan dalam Al-Quran bahwa perahunya Nabi Nuh itu mendarat di mana? Wastawat alal judi, mendarat di Al-Judi. Di mana gunung Al-Judi itu? Kalaupun tahu, memang imannya bertambah. Iman tidak bertambah, tidak berkurang dalam posisi ini. Cukup kita imani bahwasanya perahunya Nabi Nuh mendarat di Al-Judi. Di mana Al-Judi wallahu alam. Sehingga mencari-cari posisi, apalagi gambar mirip seperti perahu Nabi Nuh berada di sebuah bukit, namanya Bukit Tangkuban Perahu misalnya. Ini semuanya nggak ada dasarnya. Jadi orang akan kemudian meyakini sesuatu yang tidak punya landasan yang kuat di sana. Ada juga orang yang mencari-cari di mana sih tempat persembunyian Ya'juj dan Ma'juj. Terus kamu kalau kamu ngerti gimana? Mau saya bom biar mereka mati semuanya. Kalau mati, ya nanti kan di akhir zaman nggak muncul. Ya mustahil. Itu sudah mansus, sudah dinaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj pasti akan keluar di akhir zaman dan menjadi bagian dari tanda hari kiamat. Sehingga nggak mungkin dimusnahkan, tuh nggak mungkin. Pak, apa mungkin Pak mereka bisa tinggal di dalam tanah dalam waktu yang demikian lama, ribuan tahun ya, dari zaman Dzulqarnain sampai sekarang, dan sampai kapan kita nggak tahu. Jarak antara kita dengan Nabi SAW lebih dari 1400 tahun. Sementara peristiwa Dzulqarnain sebelum Nabi SAW kita nggak tahu berapa lamanya. Apa mungkin orang bisa kuat tinggal di tempat seperti itu? Ya, jawabannya, innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga Allah kuasa untuk menciptakan manusia di permukaan bumi, sebagaimana pula Allah kuasa untuk menciptakan manusia lalu disembunyikan dari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Pernah nggak Pak kebayang ada bagian bumi yang belum terjamah manusia Pak, selain lautan? Ada Pak? Daratan yang belum pernah dieksplor oleh manusia, kebayang nggak Pak? Nggak kebayang ya? Kayaknya semua daratan sudah dieksplor manusia. Mereka punya aneka satelit, penginderaan jauh, sehingga mereka tahu hampir di seluruh permukaan daratan. Kalau laut mungkin masih banyak yang belum bisa dieksplor oleh manusia. Tapi kalau daratan ada nggak Pak? Anggaplah kalau misalnya udah nggak ada, menurut perhitungan manusia ya. Menurut perhitungan manusia kayaknya udah nggak ada Pak. Hampir seluruh permukaan bumi ini telah berhasil dieksplor oleh manusia. Meskipun tidak semuanya ditinggali oleh manusia. Kok nggak ketemu Pak yang namanya wilayah, kemudian ada penghuni yang di situ mereka
tidak berinteraksi dengan yang lain, yaitu yang namanya Ya'juj dan Ma'juj tadi. Ya Allah Maha Kuasa untuk menyembunyikan mereka di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Dan pasti nanti mereka akan dikeluarkan oleh Allah pada waktunya. Baik. Nah semacam ini kalaupun kepo nggak ada manfaatnya. Maka ada masalah akidah yang itu dicukupkan oleh Allah. Sampai di sini ceritanya, lebih dari itu Allah nggak cerita. Lebih dari itu ketika Allah nggak cerita, kepo dalam hal ini terlarang. Maka kepo dalam hal gaib yang tidak ada landasan dalam dalil itu termasuk tindakan yang dilarang. Nggak usah kau lakukan karena ini termasuk di antara bentuk ta'annud, memaksakan diri untuk menggali sesuatu yang nggak penting. Akidah itu kan berasal dari berita yang ada dalam dalil. Lalu dari situ kita yakini ini benar. Maka kita membangun keyakinan, membangun akidah berdasarkan informasi yang disebutkan dalam dalil. Yang gak ada infonya jangan dicari-cari. Ada banyak sekali ya model orang-orang yang kepo dengan hal yang gaib, sehingga dia mengejar-ngejar hal yang gaib padahal gak ada manfaat yang bisa dia dapatkan. Tidak ada manfaat signifikan yang bisa dia dapatkan. Baik. Jadilah hamba yang qanaah dengan berita yang ada berkaitan dengan masalah kejadian yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Dan tidak perlu kita kepo dengan mencari-cari detailnya, karena tidak semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para nabi yang Allah utus. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsushu 'alaik. Di antara nabi dan rasul itu ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Bahkan yang tidak diceritakan lebih banyak daripada yang diceritakan. Kok bisa Pak? Jumlah Nabi kata Rasulullah SAW ada berapa? Jamun ghafir 300 sekian ribu. Jumlah Rasul 300 sekian orang. Jamun ghafir banyak sekali. Sebab para Nabi diutus oleh Allah, terkadang di satu titik itu ada 3 Nabi bareng-bareng. Seperti yang Allah sebutkan di surat Yasin ya. Allah mengutus 2 nabi, fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin. Kemudian 2 nabi itu didustakan oleh masyarakatnya, lalu kata Allah, fa'azzazna bitsalitsin, kami tambahkan dengan nabi yang ketiga. Sehingga satu kampung ada 3 nabi, Masya Allah. Coba kalau satu kampung 3 ustadz kan kajiannya udah rame ya. Ini 3 nabi yang semuanya dapat wahyu. Baik, sehingga jumlahnya banyak sekali. Dan yang kita kenal hanya beberapa. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada 25. Nama-nama 25 yang kita kenal itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang tidak disebutkan masih banyak lagi. Intinya hal gaib terkadang Allah ceritakan tapi tidak komplit. Maka kita tidak perlu kepo untuk mencari detailnya seperti apa. Karena kepo semacam ini akan menjerumuskan manusia pada titik di mana dia menggali sesuatu tanpa landasan. Selanjutnya, kita fokus pada masalah Ashabul Kahfi. Kalau Anda saya tanya, pernah lihat Pak video Ashabul Kahfi? Film Ashabul Kahfi pernah ya? Pernah ya. Dalam konteks cerita yang disebutkan di film itu, Ashabul Kahfi kejadiannya kapan? Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ataukah sebelum Nabi Isa? Kapan kira-kira kejadiannya Pak? Di film itu sebelum Nabi Isa atau setelah Nabi Isa? Sebelum, bukan setelah. Hah? Lah ya, yang mana? Sebelum atau setelah? Kalau di film itu kan digambarkan, saya juga sempat nonton ya. Dia mengikuti agama Al-Masih. Ashabul Kahfi di situ mengikuti agama Al-Masih. Sehingga posisinya setelah atau sebelum? Setelah. Ulama beda pendapat. Ashabul Kahfi ini kejadiannya kapan? Nah, di sini kalaupun kepo ada sisi ilmiahnya. Namun memilih salah satu pendapat itu tidak menggeser akidah. Artinya mau memilih pendapat A maupun memilih pendapat B
insya Allah tidak sampai mengubah iman. Pertama, ada yang berpendapat bahwa Ashabul Kahfi itu termasuk kisah yang diketahui oleh orang Yahudi dan kejadiannya sebelum Nabi Isa. Dalilnya adalah orang Yahudi itu pernah datang ke orang-orang musyrikin Quraisy. Lalu mereka membocorkan kepada orang musyrikin Quraisy, ada 3 hal yang tidak akan diketahui kecuali oleh seorang nabi. Coba kamu tanyakan sama Muhammad, kalau dia bisa jawab 3 pertanyaan ini, berarti kemungkinan dia adalah seorang nabi. Nah, salah satunya apa? Tentang Ashabul Kahfi. Maka Yahudi ini ngasih tahu kepada orang musyrik, tantang itu Muhammad, bisa nggak dia menceritakan tentang Ashabul Kahfi? Nah, kemudian dari peristiwa ini dijadikan dalil oleh para ulama. Berarti orang-orang Yahudi mereka kenal Ashabul Kahfi, dan kisah Ashabul Kahfi di kalangan orang Yahudi itu termasuk di antara kisah keagamaan. Kisah agama itu ya sebagaimana kita punya cerita-cerita yang bersumber dari dalil. Sehingga mereka menjaga cerita itu, mereka jadikan sebagai kisah pendidikan agama, sejarah perjalanan agama. Dan ini menunjukkan bahwasanya Ashabul Kahfi terjadi sebelum Nabi Isa alaihissalam. Karena Yahudi itu benci banget sama Masihiyun, benci sama penganut Nabi Isa. Mereka memusuhi penganut Nabi Isa. Andaikan Ashabul Kahfi itu adalah penganutnya Nabi Isa, maka itu bukan bagian dari kisah agama di kalangan Yahudi. Ini bukan kisah agama kami, ini kisah agama orang lain. Mereka tidak akan menjaga kisah itu. Ini pendapat yang pertama, dan nampaknya ini pendapat jumhur ahli tafsir. Seperti dalam tafsir Ibnu Katsir itu diisyaratkan pernyataan beliau Al-Hafidz Ibnu Katsir, bahwa ada yang bilang Ashabul Kahfi itu mengikuti agama Nabi Isa Al-Masih. Namun kata beliau wadh-dhahir annahu qabla al-Masih, dan zahirnya kejadiannya itu sebelum Nabi Isa. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Ashabul Kahfi kejadiannya pasca Nabi Isa. Sekian ratus tahun pasca Nabi Isa, kemudian muncullah kejadian Ashabul Kahfi. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di daerah Romawi, di mana masyarakatnya menyembah berhala, musyrikin, lalu mereka menyelamatkan agamanya. Kemudian mereka sembunyi di dalam gua. Dan tidak jauh kalau kemudian mereka terjadi di zaman Nabi Isa alaihissalam, karena beberapa dialog yang terjadi, mereka berada di atas agama Masihiyun. Terus jawaban untuk yang tadi, ada orang Yahudi yang membocorkan kepada orang musyrik. Menurut pendapat yang kedua, kisah itu dhaif. Kisah itu dhaif. Jadi hadisnya yang menceritakan bahwasanya Ashabul Kahfi atau orang-orang musyrikin dapat bocoran dari Yahudi, ini hadis yang dhaif. Wa ala kullin, intinya dalam hal ini ulama beda pendapat mengenai kapan waktu kejadian Ashabul Kahfi. Selanjutnya, Ashabul Kahfi itu sembunyi di dalam gua. Rahmah. Lalu mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rahmat. Wahai lana min amrina rasyada, dan berikanlah petunjuk kepada kami untuk seluruh urusan kami. Fadarabna ala adhanihim. Setelah mereka berdoa seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menutup telinganya. Subhanallah. Nutup telinganya itu kiasan untuk apa? Tidur. Maka indera terakhir yang tidak berfungsi ketika orang itu tidur adalah pendengaran. Ini kalau sudah terkunci maka dia akan tidur pulas. Mungkin indera penglihatan bisa merem ketika orang itu tidur, tapi saat tidur nggak nyenyak, masih mendengar nggak Pak? Masih mendengar. Anda misalnya tidur di atas kendaraan ya, kemudian suami sedang ngobrol dengan temannya atau istri sedang ngobrol dengan siapa, kedengaran nggak?
Ketika posisi tidur Anda itu belum nyenyak, Anda masih bisa mendengar. Ketika posisi tidur Anda belum nyenyak, Anda masih bisa mendengar. Pada saat Anda mendengar itulah indera Anda masih berfungsi, berarti tidur Anda belum serius. Maka Allah katakan, ketika Allah memberikan anugerah kepada Ashabul Kahfi berupa tidur nyenyak, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kami tutupi telinga mereka di dalam gua selama beberapa tahun. Berapa lama, Pak? 309 tahun. Thumma ba'athnahum, lalu kata Allah, thumma ba'athnahum, kemudian kami bangunkan mereka. Apa tujuannya? Lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu adada. Lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu abada. Agar kami tahu siapa di antara mereka yang bisa ngukur berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Jadi saat Allah Subhanahu wa taala bangunkan mereka, Allah sebutkan tujuannya biar mereka itu dialog. Berapa lama mereka itu tinggal. Ini membuktikan apa? Manusia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya sendiri saat dia tidur. Sehingga apa yang terjadi pada dirimu sendiri, kamu itu nggak tahu. Apalagi untuk hal yang lain. Maka bagaimana kamu mau menebak-nebak hal yang gaib yang pada dirimu sendiri aja kamu nggak tahu. Kamu itu ngapain saja saat tidur, ngerti nggak? Kita nggak ngerti. Sehingga waktu kita tidur itu kita jungkir kemana, kita ngolet kemana, tangan ini bergerak kemana, kita nggak tahu. Makanya bagian dari sunnah ketika bangun tidur, karena kita nggak tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan apa? Cuci tangan 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina. Kalau kalian bangun tidur, maka jangan celupkan tangannya ke dalam air. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia nggak tahu di mana tangannya ini bermalam. Apakah kesik-kesik, garuk-garuk daerah atas atau daerah bawah, tidak tahu. Maka disunnahkan oleh Nabi SAW ketika bangun tidur, tangan jangan nyentuh makanan, jangan nyentuh yang lain. Tapi beliau sunnahkan apa? Cuci tangan dulu sebanyak berapa kali? 3 kali. Jangan dicelupkan ke dalam air sebelum dicuci sebanyak 3 kali. Nah, Allah gambarkan di surat Al-Kahfi, Ashabul Kahfi itu tidak ngerti tentang berapa lama dia tidur. Misalnya saya tanya ya, berapa lama Bapak tidur? Berapa lama tadi tidur itu berapa lama? 4 jam. Yakin 4 jam. Mulai dari lelap sampai bangun. Kadang kita bangun, pirang jam ya aku mau tidur. Bahkan sampai tanya sama sampingnya misalnya, tadi saya tidur lama enggak? Oh lama sekali, sampai ngorok-ngorok tak tangani raiso. Sehingga kita sendiri itu tidak tahu tentang kejadian yang kita alami. Maka bagaimana mungkin kita bisa menebak-nebak hal yang lain yang kita tidak mengetahuinya. Sehingga ini membuktikan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh manusia. Manusia tidak tahu seperti apa kondisi dia saat dia tidur. Kowe iki mau tiru ngorok, aku ora krasa iki. Ha nek krasa ya ora ngorok. Orang ngorok sadar enggak kalau dia ngorok? Sama sekali enggak sadar. Saat orang itu ngorok, baru sekenceng-kencengnya ngorok, yang ngorok itu enggak dengar. Masya Allah. Tadi malam yang suaranya kayak motor king mana? Di tenda sana ngomong, mereka nih ngomong. Orang yang ngorok nggak dengar kanan kirinya keganggu. Yang ngorok ora krasa. Jadi sumber suaranya tidak terasa,
Padahal itu yang paling dekat dengan telinganya, tapi yang lain terasa. Orang yang tidur tidak tahu apa kejadian yang dia alami. Maka posisi terlemah manusia itu adalah saat dia tidur. Posisi paling lemah. Andai kan orang tidur itu disembelih, Pak, dia mungkin gak terasa. Sehingga mati begitu tidur, bangunnya sampai kiamat. Karena mati dia. Masya Allah. Makanya sebelum tidur kita diajarkan untuk apa? Banyak berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, agar diri kita dilindungi dari gangguan, baik gangguan fisik maupun gangguan yang tidak kelihatan. Baik. Nahnu naqussu 'alaika am naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepadamu cerita mereka, kisah mereka bil haqqi, dengan benar. Bukan ngarang, sesuai dengan realita. Innahum fityatun, mereka adalah sekelompok pemuda. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka beriman dengan Rabbnya dan kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Dan ditambahkan oleh Allah petunjuk di saat mereka menjaga imannya sampai harus rela kehilangan keluarganya, kehilangan masyarakatnya, bersembunyi di dalam gua lalu mohon kepada Allah rahmatnya. Maka Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Bentuk tambahan petunjuk itu apa, Pak? Makin yakin, tidak goyah dengan imannya, walaupun harus menghadapi tantangan dunia. Coba Ashabul Kahfi ya, ketika itu saat mereka melarikan diri dari masyarakatnya, mereka ini kan jauh dari keluarga. Gimana cara mereka bisa bertahan hidup sementara mereka tidak mungkin kembali lagi ke masyarakatnya? Sehingga saat mereka bangun kemudian nyuruh salah satu, tolong kamu belikan makanan. Pesannya kan gimana? Jangan sampai ketahuan. Nanti kalau kamu ketahuan, kamu bakal dibunuh. Sehingga Ashabul Kahfi ketika itu juga dalam posisi ketakutan. Ini kalau sampai kita ketahuan menginap di dalam gua, mungkin kita akan dibunuh. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Baik. Selanjutnya, di antara cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan badannya. Sebab badan itu kalau tetap di satu titik tertentu, lama-lama rusak. Mungkin Anda pernah dapat cerita ya tentang orang yang stroke, yang gak bisa gerak, tangan gak bisa gerak, kaki gak bisa gerak, hanya di satu posisi saja. Mong isong melumah tok, hanya bisa telentang, miring kanan kiri gak bisa. Beberapa cerita itu sampai punggungnya rusak. Jadi kulitnya melepuh atau sampai apa begitu, penuh dengan gatal-gatal atau apa, karena nggak bisa diapa-apain, sebab dia lumpuh. Nah, dalam kondisi seperti itu, manusia akan rusak ketika dia menetap di satu titik saja, padahal dia masih hidup. Ashabul Kahfi dijaga oleh Allah fisiknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min." Engkau akan lihat matahari ketika terbit, tazawaru an kahfihim dzatal yamin, maka mengenai gua mereka dari sebelah kanan. Wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal, dan ketika terbenam maka mengenai dari sisi kiri. Berarti guanya menghadap kemana? Guanya menghadap kemana? Menghadapnya, pintunya. Hah? Kalau terbit dari sebelah kanan, kalau tenggelam dari sebelah kiri. Menghadap ke utara. Guanya menghadap ke utara. Nah, guanya ini ada di Yordan ya. Di negara Yordania. Dan waktu saya ke sana ternyata berbeda, menghadapnya ke selatan. Menurut cerita pemandunya. Jadi kalau pintu gua utama itu menghadapnya ke selatan.
Terus di belakang itu ada fajwa, ada apa? Ada rongga gitu yang nembus. Kemudian beliau sebutkan, hadhi fajwa, inilah fajwa. Wa hum fi fajwatin min, dan mereka di fajwah dari tempat itu. Nah, fajwa itu tempat yang enggak datar, yang itu dipakai untuk tidur. Nah, ada pemahaman bahwa dari sebelah kanan dan sebelah kiri itu bisa dari selatan, bisa dari utara. Karena di utara juga ada lubang, tapi lebih kecil. Wallahu a'lam. Yang jelas, jika memang betul itu gua Ashabul Kahfi, guanya nggak seberapa besar Pak, guanya kecil, ya bisa dimasuki beberapa orang, dan tempat tidurnya juga sedikit. Tayyib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kami bolak-balikkan mereka ke arah kanan dan ke arah kiri. Cara Allah Subhanahu wa taala menjaga fisik mereka agar fisik mereka tidak rusak. Apa yang menarik di sini? Yang menarik adalah mereka tidak makan, tidak minum selama 309 tahun. Jadi fisiknya tetap utuh, tidak makan, tidak minum selama 309 tahun, tapi dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya antara gerakan dengan makanan, fisik manusia lebih butuh yang mana? Begitu ya. Orang kalau bergerak, dia melakukan aktivitas, bukan model orang yang mager, fisiknya sehat. Sehingga beda kalau misalnya orang disuruh duduk, kamu duduk di sini tenang, tiap hari datang makanan, diberi asupan, tapi dia nggak boleh bergerak. Dia lebih cepat mati daripada orang yang banyak bergerak walaupun kurang makanan. Demikianlah karakter fisik manusia. Mungkin ada dokter yang lebih ngerti tentang ini ya. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil dari bagaimana cara Allah menjaga fisik Ashabul Kahfi, Allah menggerakkan mereka tanpa memberi makan dan minum kepada mereka. Setelah bangun selama 309 tahun, mereka merasakan lapar. Di saat mereka itulah, kemudian di saat mereka lapar, kemudian mereka nyari makanan. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya. Qala qailun minhum kam labithtum. Di antara mereka ada yang mengatakan, berapa lama kita ini tidur? Qalu labithna yauman aw ba'da rakrasa. Kita cuma tidur paling sehari atau setengah hari. Orang yang tidur turuku saya kurang, wis 8 jam kok saya kurang. Kurang tenang, kurang banyak. Karena seperti itu nuansa orang tidur. Juga itu bangun dia merasa sebentar, padahal dia sudah tidur lama. Ashabul Kahfi tidur selama 309 tahun, mereka merasa labithna yauman aw ba'da yaum. Kita cuma tidur paling cuma sehari atau setengah hari. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Lalu mereka mengatakan, Rabb kalian lebih tahu tentang berapa lama kita tidur. Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi. Mereka masih bisa berkomunikasi dengan sesama. Berarti akalnya sehat, fisiknya sehat. Orang kalau sakit parah, dia nggak bisa berkomunikasi. Ashabul Kahfi, fisiknya sehat, akalnya sehat. Lalu menyuruh, coba salah satu di antara kalian, utus di antara kalian biwarikikum hadihi, untuk membawa warik. Warik itu apa? Mata uang dirham, perak. Perak itu dalam bahasa Arab sebutannya warik. Wau raqaf. Ilal Madinah, lalu datang ke Al-Madinah. Al-Madinah yang dimaksud apa? Kota, bukan nama Madinah, bukan kota Madinah. Maka sebutan Al-Madinah bisa dalam Al-Quran itu bisa maknanya kota Nabi SAW, kota Madinah, dan bisa juga Al-Madinah maknanya adalah kota secara umum. Falyandur ayyuha azka ta'aman. Lalu silahkan dia cari makanan yang paling azka. Azka di sini apa, Pak? Yang paling enak, yang paling zaki, yang maksudnya yang paling enak. Falyatikum birizqim minhu wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada
Lalu dia bawa makanan itu, waliyatalattaf, dan hendaknya dia bersikap latif. Latif artinya apa? Lembut. Jangan terlalu menampakkan diri. Dibuat hati-hati, jangan sampai ketahuan. Wala yudhiranna wala yush'iranna bikum ahada. Jangan sampai ada seorang pun yang merasa kalian ini adalah orang yang kemarin lari dari mereka. Karena nanti kalau kemudian ketangkap, maka kalian akan dibunuh. Di lanjutan ayat Allah mengatakan, innahum iyadharu alaikum yarjumukum. Kalau sampai mereka tahu kalian, maka nanti mereka akan melempari kalian. Baik. Nah, dari peristiwa ini menunjukkan bahwasanya orang kalau safar itu sunnahnya bawa apa? Bekal. Ashabul Kahfi itu bawa bekal. Walaupun yang dibawa adalah uang. Makanya saat mereka bangun, mereka menunjukkan uangnya. Ini uangnya, silahkan kamu berangkat untuk bawa uang ini dan cari makanan yang enak. Mereka sudah merasakan lapar. Subhanallah. Terus gimana itu Pak? Berarti selama mereka itu tidur, tidak ada satupun orang yang berani ganggu. Allah menjaga, di samping jaga fisik, juga Allah menjaga tidak ada satupun orang yang berani ganggu. Andai kan ada orang yang ganggu, mungkin duitnya udah hilang. Tapi Ashabul Kahfi uangnya masih utuh, dan sampai saat mereka bangun, duit itu mau dipakai untuk belanja. Baik. Dan ini memberikan pelajaran bahwa kita kalau safar itu jangan lupa bawa bekal. Sehingga bekal ketika safar ini tujuannya agar kita tidak ngerepoti orang lain. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian ketika mereka ini datang untuk belanja, mereka baru sadar kalau ternyata selama ini mereka tidur dalam waktu yang sangat lama. Dan Allah Maha Kuasa. Sebagaimana Allah kuasa untuk membangkitkan orang yang mati, Allah juga kuasa untuk menjaga orang yang hidup dalam waktu yang lama dan masih utuh, tidak berkurang jasadnya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sehingga ini membuat kita semakin yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu setelah mereka ketahuan, kemudian orang yang menjadi penguasa ketika itu, faqalu, mereka mengatakan, ubnu alaihim bunyana, buatlah bangunan di atas mereka. Qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Maka orang yang berkuasa ketika itu, dia mengatakan, kami akan bangun masjid di atasnya. Dan memang Pak, ada masjid di atas gua itu. Masjidnya kecil, ya mungkin separuhnya dari panggung ini ya. Ada sebuah masjid kecil di atasnya. Lalu ada masjid di luarnya agak besar. Dan pemandunya bilang ini masjid Daulah Umayyah yang bangun. Sedangkan ini masjid dulu masa silam. Ya, saya nggak tahu itu betul atau tidak, karena itu kan usianya sudah ribuan tahun. Tapi puing-puingnya masih ada. Dan ada masjid sendiri terpisah yang sangat besar, dan itu dipakai untuk berjamaah. Tayyib. Ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa orang yang dia menjaga imannya akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Dijaga fisiknya, dijaga akalnya, sehingga dia dalam kondisi sehat lahir batin, walaupun dia dalam keadaan penuh dengan keterbatasan, bahkan sampai tidur selama ratusan tahun. Wallahu alam. Baik, mungkin itu sebagai pengantar. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Ustaz untuk faedah paginya berkaitan dengan Ashabul Kahfi, di mana ini menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya, khususnya karena itu adalah cerita di masa silam yang perlu kita gali satu persatu faedah ataupun sejarah dari cerita tersebut. Dan jika boleh interupsi ya Ustaz. Kebetulan saya itu kan punya teman non muslim ya Ustaz, dan saya itu kan selalu kepo ya Ustaz. Mereka itu
di kitabnya mereka itu, terus kemudian ketika pendetanya berkhutbah itu apa saja, termasuk salah satunya saya cerita tentang Nabi Yusuf, sama satu lagi bertanya tentang ini Ustaz, Ashabul Kahfi. Cuman mereka ini menyebutnya, ini kalau tidak salah kalau salah bahasa Inggrisnya nih, The Seven Sleepers of Ephesus atau Epus gitu Ustaz. Saya lupa, itu mereka juga menceritakan seperti itu. Hanya saja yang menurut saya unik itu Ustaz, kalau di mereka itu mereka kejar-kejaran sama raja, terus kemudian karena tidak bisa menemukan, akhirnya mereka sembunyi karena takut, terus tidur nggak tahu kemana, katanya gitu Ustaz, kalau di cerita mereka. Nah alhamdulillah di Islam sangat luas sekali penjelasannya, ditambah lagi Ustaz tadi sudah menafsirkan satu persatu, alhamdulillah. Baik Ustaz, sekali lagi sebagaimana yang sudah tadi tersampaikan Ustaz, bahwa insya Allah kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya Ustaz, yang tadi malam belum tersampaikan. Ngoten ya Ustaz, tidak apa-apa ya. Oke. Sudah siap hadiahnya Pak? Siap. Baik. Anda bertanya, saya bertanya, Anda menjawab. Nah. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ini Ustaz, tanya jawab dari Saya dulu. Oh ya sudah, gini, monggo, baik. Ya Ustaz. Masya Allah. Surat Al-Kahfi nomor berapa? 18. Berapa jumlah ayatnya? 110. Baik. Ada apa saja kisah di surat Al-Kahfi? Ashabul Kahfi, pemilik 2 kebun, Dzulqarnain, Nabi Khidir, Masya Allah. Karena yang jawabannya hadiahnya gagal. Alhamdulillah, terselamatkan Ustaz. Alhamdulillah. Loh sudah Ustaz? Masih utuh hadiahnya. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, ini unik ini Ustaz. Mudah-mudahan ini bisa mewakili para ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bolehkah melarang suami yang menurut saya beliau melakukan kebiasaan yang tidak baik seperti bermain game atau PS-an, sehingga ketika dilarang jadi bertengkar dan akan berdampak kepada anak? Bagaimana Ustadz menanggapi terkait seperti ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi malam kita sebut nabuk nyileh tangan. Jadi saya yakin betul istri menyampaikan ini karena suaminya ada di depan saya. Sehingga maksud beliau itu sekalikan, tolong dong suami saya mumpung di depan Ustadz diingetin, yang hobinya main PS, main game di HP, biar nanti nggak mengulang seperti itu. Saya tegaskan, suami seperti itu tolong angkat tangan. Kita kasih nasihat privat nanti. Nggak boleh ya. Mohon hargai waktu dengan baik. Hal yang sia-sia semacam ini tidak selain dilakukan oleh seorang muslim. Nabi SAW bersabda gimana? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya, apa yang tidak penting baginya. Sehingga kalau Anda yakin, apa sih manfaatnya ketika main PS? Cuman seneng tapi candu. Senengnya kan candu, sehingga seneng level 1, nanti pengen seneng level 2, seneng level 3, dan begitu seterusnya. Dibuat demikian. Tapi Pak, kalau suntuk gimana Pak? Ya kalau suntuk memang ada penyaluran yang bisa Anda lakukan, tapi tidak harus pakai PS ya. Tidak harus pakai PS. Misalnya dengan olahraga, dengan jalan-jalan, dengan apa lagi yang sekiranya tidak sampai membuat candu. Karena kalau kemudian hidup kita dibatasi dengan HP, PS dan seterusnya, ada banyak sekali waktu yang hilang dan terbuang. Tidur kita 8 jam sehari, itu sudah sepertiga umur sudah hilang. 8 jam kan berarti sepertiga umur hilang. Tambah main PS berapa jam biasanya? Ambil aja 1 jam, ya? kurang malah. 1 jam cukup enggak? Enggak. Hah? Cukup? Akumulasi ya, dari mulai pagi, siang, sore, malam 1 jam cukup? Takut
jawab saya takut ketahuan. Itu yang jawab anaknya tuh Bapak. Jadi mungkin 1 jam kita kurang, bahkan 2 jam pun kurang kalau akumulasi ya. Sekali main setengah jam, nanti siang setengah jam lagi, sore setengah jam lagi, malam bisa 1 jam. Mungkin bisa sampai 2-3 jam kita main game. Jadi ada banyak sekali waktu yang terbuang. Sehingga kami sarankan hindari yang seperti itu agar waktu-waktu kita lebih bermakna, sebab waktu ini akan dihisab di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Tapi saya kira ibu-ibu juga sama. Kalau ibu-ibu memang bukan main PS, marketplace. Oh iya. Nyekrol gitu nggak selesai kan? Nyekrol nanti ada barang bagus. Bintangin dulu, Sir. Hah? Dibintangi dulu. Masukkan keranjang. Oh ya, masukkan keranjang. Nyekrol lagi, masuk keranjang. Terus kayak gitu kan? Kapan dibelanjain? Wallahu a'lam. Yang penting udah masuk keranjang. Berapa batas maksimal keranjang di marketplace? 100? 200? Wah, 200 item coba. 200 item dimasukkan ke dalam keranjang. Itu nyekrol nggak habis-habis itu. Jadi sebenarnya penyakitnya sama, cuman yang satu ya gerakan jari, yang satu juga cuma 1 jari aja. Masya Allah. Jadi membuat waktu kita banyak yang hilang karena itu. Nah. Coba tanyakan ke panitia dulu. Dilanjut pertanyaan selanjutnya, Mawon. Ini beliau bekerja di perusahaan milik negara, Ustaz. Setiap tahun perusahaan beliau mengadakan gathering dan team building untuk seluruh pekerja. Nah, ada 2 anggaran. Anggaran pertama adalah resmi dari perusahaan, baik untuk transport, akomodasi, dan konsumsi. Yang kedua, anggaran tidak resmi yang diambilkan dari di mana perusahaan menerbitkan surat perintah kerja. Kontraktor menagih dan mengumpulkan dana dari panitia, kemudian disetujui. Dana tersebut dipakai untuk hadiah, kostum, dan yang lain sebagainya. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana hukum hal tersebut sebagai peserta? Berarti untuk dana yang tidak resmi tadi, iya betul, itu memeras kontraktor. Iya betul, dari kepada kontraktor ini, Ustaz. Ya, jadi kontraktor, kami punya acara nih, kontraktor mau nyumbang apa, mau ngasih apa, gitu ya. Insya Allah. Coba diulang lagi pertanyaannya biar lebih detail. Biar ada 2 nih biar para ASN itu mendengar. Ini yang online kan banyak yang ASN ya. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum hal tersebut, khususnya saya sebagai peserta. Yang kedua, jika sebagai panitia, apakah panitia akan digilir setiap tahun? Jika kami sebagai panitia, sementara panitianya itu akan digilir setiap tahun, Ustaz. Mungkin ini maksudnya saya harus menghindari saja, atau kalau perlu keluar pekerjaan atau bagaimana, Ustaz? Mungkin maksudnya seperti itu, Ustaz. Karena panitianya digilir setiap tahun. Ya, saya harapkan Anda bisa jadi kepala kantor, sehingga nanti bisa membuat kebijakan yang lebih bersih dengan dari semua harta-harta haram seperti ini. Ya jelas kita tahu ini haram, Pak ya. Walaupun itu alasannya ini kan untuk kepentingan instansi. Untuk kepentingan instansi sudah ada anggarannya. Kenapa harus pakai meres-meres orang lain? Ada satu kejadian ya. Instansi ini setiap kalau nggak salah Lebaran itu akan ngasih parcel kepada semua karyawan. Dan itu sudah ada anggarannya. Tapi oleh instansi tersebut anggaran itu nggak dipakai. Dia malah milih minta kepada para kontraktor, para vendor. Kamu bisa nggak ngasih ini? Kamu bisa nggak ngasih ini? Yang ini ngasih minyak, yang ini ngasih tepung, ini ngasih apa? Sudah dengan jumlah sekian terus diramu. Jadilah parcel. Anggaran parcel tadi kan sudah ada, Pak. Dibagi duit. Anggaran parcel tadi dibagi duit. Nah, kayak gini kalau dibiarkan di negara-negara kaum muslimin, kira-kira nasibnya gimana, Pak? Akan menjadi dosa jariyah, turun-temurun, meninggalkan kebiasaan jahat dari satu generasi ke generasi yang lain. Harus dihentikan.
Maka bagi para ASN yang sadar ini haram, dia perlu tahu dosa besar seperti ini kalau dia biarkan dengan alasan, tapi dari dulu kebiasaan kita sudah seperti ini. Kita hanya mewarisi budaya yang sudah berlaku di masa silam. Terus nanti kalau Anda lakukan, apakah generasi selanjutnya ngikuti? Ya pasti akan ngikutin. Maka Anda berada dalam rantai dosa-dosa besar, sehingga nanti dosa jariyah ngalir terus itu dosanya. Walaupun ASN ini sudah pensiun, bahkan sudah mati, dosa ini gak hilang dia. Masya Allah. Makanya waspada ya, yang ASN senior ya, yang Anda punya kebijakan, yang sudah mendekati pensiun. Kalau kayak gini dibiarin terus sampai Anda pensiun, dosanya gak hilang. Karena Anda bagian dari rantai tadi. Rantai itu gak putus. Jadinya kebiasaan-kebiasaan jahat ini terus nyambung. Maka kita tegaskan, tindakan yang haram semacam ini harus segera diselesaikan mulai saat ini. Dan tidak boleh ada model tadi ya, maksa-maksa vendor atau kontraktor untuk memberikan kontribusi. Padahal tentu saja vendor kalau diminta kayak gitu, nanti dia akan include-kan di mana Pak? Margin, dia harga produk. Misalnya, andai kan nggak ada itu, harganya 10.000. Karena ada itu, harganya jadi 15. 15 ini biaya entertain. Negara bayar berapa? 15. Yang diterima vendor 10. Yang 5 kemana? Malingnya. Yang tadi ya, orang dalam yang minta seperti itu, minta seperti ini, Masya Allah. Nah, semoga penjahat-penjahat semacam ini penjahat negara ya, segera sadar, diberi hidayah oleh Allah, dan tahu kalau itu adalah harta haram. Dan hanya ini kontribusi yang bisa kita berikan untuk menyelamatkan dana negara. Ngajak sama orang yang punya hobi suka ngambil dana negara, hentikan kebiasaan buruk itu sejak sekarang. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, syukran Ustaz. Selanjutnya Ustaz izin menyimpulkan, jadi beliau ini baru hijrah sesuai syariat, namun qadarullah suami dan keluarga besarnya belum bisa menerima. Bahkan terkadang suami melarang dan tidak ridho jika beliau ini sebagai istri mengikuti kajian atau belajar di ustadz-ustadz tertentu atau ustadz sunnah Ustaz. Beliau ini diam-diam belajar. Nah, bagaimana seharusnya sikap seorang istri Ustaz berkaitan hal ini? Baik. Seorang istri diwajibkan untuk mentaati suami sepanjang bukan maksiat dan tidak memberikan madarat bagi dirinya. Oleh karena itu, jika suami memerintahkan maksiat, istri sah-sah saja untuk tidak gubris. Tidak gubris itu dalam arti bukan melawan ya. Ada melawan, ada nggak gubris. Kalau melawan dia nentang, nggak terima, ngejak berantem, itu melawan. Tapi kalau nggak gubris, ya nggak usah didengerin aja, sehingga tetap dilanggar tanpa ngejak suami untuk diskusi. Misalnya, kamu nggak boleh ikut kajian ini, ikut ke kajian ini nggak boleh, misalnya. Ya udah didengerin aja. Tapi ketika suami nggak ada, ya tetap kajian. Sehingga yang bersangkutan tetap bisa belajar, walaupun suaminya tidak ridho. Dan mohon ya, jadilah pionir di keluarga. Sehingga kalau misalnya ada dalam satu keluarga, suami istri awam, bahkan jarang sholat misalnya. Lalu salah satunya hijrah, meninggalkan kebiasaan yang lama, terus mempengaruhi pasangannya, sampai akhirnya keduanya ikut hijrah. Sehingga misalnya istrinya dulu yang hijrah, lalu setelah itu mempengaruhi suaminya, kemudian suaminya ikut hijrah dan jadi suami yang baik, sampai kemudian suaminya rajin sholat berjamaah di masjid, padahal sebelumnya nggak pernah. Maka ibadah yang dilakukan oleh suami ini, istri turut dapat pahalanya. Masya Allah. Kok bisa Pak? Karena dialah yang menjadi penyebab suami ini dapat hidayah. Sehingga sepanjang suaminya jadi rajin ke masjid, rajin ikut kajian sunnah, padahal dulu memusuhi. Dulu nggak pernah ke masjid, sampai Jumatan aja kadang bolong. Sekarang jadi rajin ke masjid. Maka istrinya yang dulu ngejak pertama kali dapat apa? Pahala. Sehingga ibu-ibu sabar ya, kalau misalnya punya suami yang belum sadar masalah agama, lalu Anda duluan yang sadar, maka yakini kalau saya sampai berhasil mendakwahi suami,
Insya Allah seluruh amaliyah suami pasca dia hijrah, saya turut mendapatkan pahalanya. Sehingga dengan demikian Anda punya peluang dapat pahala yang lebih besar. Wallahu a'lam. Oh, silakan, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, ini langsung saya bacakan secara detail ya Ustaz. Detail ya? Iya, mungkin beliau perlu faedah Ustaz. Bismillah Ustaz, bagaimana jika sebagai istri kedua dan dalam masa idah menolak untuk dirujuk karena selama ini pernikahannya disembunyikan dari masyarakat oleh suami dan juga istri pertama tidak bisa menerima suaminya berpoligami sehingga bertengkar terus-menerus. Bertengkar terus-menerus. Itu ada ujungnya lah sebenarnya pertengkaran. Tidak ada Ustaz, sudah ini terakhir Ustaz. Oh gitu. Nggak, nanti bertengkar terus-menerus ujungnya itu mati. Kalau udah mati kan nggak bertengkar. Baik. Kalau seperti ini bagaimana gitu ya? Iya Ustaz. Memang tidak selamanya rumah tangga itu dalam kondisi baik sehingga perlu dipertahankan. Terkadang bisa jadi perceraian lebih baik. Kalau ternyata sebab kita berumah tangga tujuannya apa? Untuk hidup bahagia. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Bagian dari tanda kuasa Allah, Allah menciptakan kalian pasangan min anfusikum, dari diri kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa taskunu ilaiha, bisa tenang bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, dan Allah jadikan di antara kalian ada rasa cinta dan rahmat. Nah, ketika tujuan ini enggak terwujud, isinya cuman berantem, tiap hari berantem, berumah tangga tapi malah enggak semakin bahagia, bisa jadi pisah lebih baik. Makanya tidak semua perceraian itu dihukumi makruh. Bahkan bisa jadi ada perceraian yang sifatnya sunnah. Lebih baik kamu cerai daripada kamu bersatu. Kenapa? Karena kalau kamu cerai, kamu mungkin bisa lebih berbahagia, bisa lebih fokus dengan aktivitas masing-masing, lebih produktif daripada bersatu. Karena ketika bersatu mungkin saling mendolimi, akhirnya suami istri justru malah selalu berbuat dosa. Ini mendolimi yang ini membalas kedolimannya, akhirnya dosa setiap hari. Nah, kalau memang sekiranya bercerai itu hal yang lebih baik, Anda bisa cerai. Jika memang tegas bahasanya ini nggak mungkin Pak, dibuat bahagia itu nggak mungkin. Cuman begini ya, sudah menjadi fitrah wanita, namanya wanita kalau di poligami itu kadang berantem, itu fitrah, ya normal ya. Meskipun ada juga yang nggak berantem. Terus gimana itu Pak? Pernah satu ketika Rasulullah SAW, keluarga Nabi SAW kan istrinya kadang berantem ya. Ini Nabi SAW di tengah, kanan kirinya ini ada dua istri beliau. Entah yang kanan siapa, yang kanan siapa. Yang jelas dua itu adalah Saudah dengan satunya siapa? Aisyah. Saudah dengan Aisyah. Kaki Nabi SAW anggaplah yang kanan Saudah. Kaki kanan beliau nempel di kakinya Saudah. Kaki kiri beliau nempel di kakinya Aisyah. Masya Allah. Bahagia nggak pakai gitu? Saya tanya dulu. Kalau Anda mengalami seperti itu, kaki kanan di sebelah kakinya istri kanan, kaki kiri istri kiri, bahagia atau tidak? Sing durung ngrasakno komentar bahagia. Sing ngrasakno biasa ya, Pak. Kemudian siapa yang mengawali ya? Antara Saudah atau Aisyah. Itu ngambil makanan, lalu makanan itu dileletkan di madunya tadi. Mungkin Aisyah ngeleletkan makanan di
di mukanya Saudah. Oleh Nabi SAW, beliau bilang, balas. Saudah ngeliatin makanan di mukanya Aisyah. Terus mereka berantem. Sampai dileletkan makanan di mukanya. Rasulullah SAW tertawa gitu. Nabi SAW tertawa melihat dua istrinya berantem itu, beliau tertawa. Hah? Saya mau tanya itu malu. Kalau misalnya istri Anda yang dua tadi mengalami seperti itu, Anda gimana Pak kira-kira? Tertawa atau menangis? Oh takut. Saya kok nggak tega Pak Ustaz. Masya Allah. Nabi SAW ketawa ketika itu. Pernah satu ketika ya, beliau bersama Aisyah radhiyallahu anha. Lalu tiba-tiba datang seorang wanita, utusan. Wanita ini utusan ngirim makanan dari istri yang lain. Nah Aisyah cemburu. Beliau sedang bersama saya kok malah diganggu makanan dari istri yang datang tuh makanannya loh Pak, masakan dari istri yang lain, bukan orangnya yang datang. Oleh Aisyah langsung ditablek. Makan tadi jatuh, piringnya pecah. Ya. Dan yang ngirim ini bukan istrinya ya, tapi utusan dari istri yang lain. Piringnya jatuh, makanannya terserak di mana-mana, piringnya pecah. Rasulullah SAW yang ngambilin itu. Gharrat ummuka, ibumu sedang cemburu. Rasulullah SAW sambil ngambil, beliau mengatakan apa? Gharrat ummuka, ibumu sedang cemburu. Jadi yang seperti ini dianggap normal. Maka kalaupun Anda tegang ya, Anda sebagai istri kedua atau istri pertama tegang dengan madunya, itu sunnatullah. Mau gimana lagi ya? Cuman kalau misalnya Anda merasa saya nggak sanggup, saya nggak kuat, daripada terus begini, saya nggak bisa merasakan kebahagiaan, ya sah-sah saja Anda kemudian melakukan gugat cerai dan minta kepada suami, saya nggak sanggup, saya ingin pisah. Nah, karena ketika Anda nggak sanggup seperti itu dan Anda ingin pisah, maka sebagaimana normalnya orang ya, saat berkumpul kok nggak bahagia, bisa jadi dengan pisah lebih bahagia. Wallahu a'lam. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Ustaz. Nanti biar surprise-nya terbagikan Ustaz, mungkin sembari mempersiapkan pertanyaan untuk para peserta Ustaz. Ini pertanyaan terakhir. Apakah boleh seorang wanita bepergian tanpa mahram jika yang pertama tidak melebihi jarak safar tapi menginap, yang kedua melebihi jarak safar tapi tidak menginap? Fadhil Ustaz. Iya, kalau tidak melebihi jarak safar lalu menginap itu nggak masalah, berarti dia tidak sedang safar, kecuali dalam kondisi masa iddah. Wanita yang sedang masa iddah dia tidak boleh menginap di luar rumah tempat dia bersama suaminya dulu sebelum suaminya meninggal. Tapi kalau dia tidak sedang menjalani masa iddah, boleh-boleh saja dia tidur di tempat orang lain, tidak harus tidur di tempatnya. Kemudian yang kedua, kalau jarak safar tapi tidak menginap gimana? Ya tidak boleh. Hilangnya di safarnya itu. Misalnya Surabaya Prigen berapa jam? 1 jam, 1,5 jam, 1,5 jam. Safar nggak itu? Safar. Jaraknya berapa? Nggak sampai 100, 80, nggak sampai 80. Anggaplah misalnya 70 ya. Ketika menempuh jarak sejauh 70 kilo, Anda merasa ini kan tidak safar. Ya sudah, saya buat lebih jauh lagi. Malang berapa jam? 2 jam. Safar ya? Safar. Safar pagi berangkat biasanya jam 6, kemudian jam 2 siang Anda balik. Jadi nggak sampai sehari, nggak nginep. Ya nggak boleh. Karena alasannya apa? Safar. Sehingga orang yang sedang safar atau wanita yang safar, dia harus ditemani oleh mahramnya. Wallahu a'lam.
Baik, alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan Ustaz sudah membersamai kami semuanya dalam tanya jawab. Yang terakhir tafadhol Ustaz, ini memberikan pertanyaan Ustaz ke para peserta sekalian karena hadiahnya juga sudah disiapkan panitia Ustaz. Atau mungkin ada pertanyaan untuk adik-adik mungkin Ustaz, tidak apa-apa. Baik, Masya Allah. Adik-adik, sekarang pertanyaannya. Apa bahasa Arabnya gua? Bahasa Arab gua, boleh angkat tangan? Angkat tangan dulu yang adik-adik ya. Ikhwan atau boleh yang pakai jaket biru. Ya. Kahfi Ustaz. Al-Kahfu atau Al-Kahfi? Al-Kahfu, Masya Allah dapat hadiah. Alhamdulillah, baik, monggo dicatat. Tafadhol Ustaz lagi Ustaz. Baik, selanjutnya ya. Boleh buka Al-Quran. Silakan buka surat Al-Kahfi. Karena nanti saya bertanya tentang dalil. Sebutkan ayat berapa dari surat Al-Kahfi yang menceritakan perbedaan pendapat tentang jumlah Ashabul Kahfi. Perbedaan pendapat tentang jumlah Ashabul Kahfi. Ada? Boleh dari ikhwan atau akhwat? Angkat tangan kalau sudah dapat jawaban. Ayat 22 bunyinya gimana? Sayaquluna thalathatun rabiuhum qalbuhum wa yaquluna, dapat hadiah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Syukron Ustaz. Selanjutnya ayat keberapa yang menceritakan lama Ashabul Kahfi tidur? Monggo ibu-ibu biar kebagian hadiah. Berapa lama Ashabul Kahfi tidur di dalam gua? Tafadhol Ustaz. Silakan. Ayat berapa? Ayat 25. Bunyinya gimana? Masya Allah, barakallahu fiik. Dapat Baik, hadiah. panitia apat boleh mencatat. Ya. Baik. Selanjutnya, sebutkan ayat berapa yang menceritakan bahwa Ashabul Kahfi itu badannya dibolak-balikkan oleh Allah. Ayat 18. Teksnya gimana, Pak? Wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Kami bolak-balikkan mereka ke arah kanan dan ke arah kiri. Dapat hadiah. Hadiahnya silakan. Alhamdulillah. Kami kira cukup ya Ustaz. Cukup, Ya. alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Ustaz sudah memberikan pertanyaan kepada peserta. Ustaz ngapunten Ustaz, terakhir Ustaz ini ikhtitam karena nanti Ustaz Ami kan setelah ini kegiatannya adalah trekking ataupun ke taman safari. Jadi mungkin sekaligus penutup di Family Fun Camp bersama ANB Ustaz. Monggo bisa diberikan sedikit saja Ustaz closing untuk ikhtitam di event ini Ustaz. Terima kasih. Sekarang ada banyak sekali kegiatan-kegiatan move camp seperti ini ya, atau kegiatan apalagi rihlah bersama keluarga, dan kita tidak anggap ini sebagai hal yang eksklusif kemudian membatasi orang untuk ngaji dan seterusnya, karena nyatanya kajiannya juga disampaikan secara online sehingga siapapun bisa mengakses. Dan alhamdulillah ada yang namanya Madura Move Camp ya. Itu Pak, kaosnya itu. Wih, Masya Allah. Madura Muslim Family Camp. Camp. Di mana itu Pak? Di tengah laut atau di pinggir laut? Bawah Suramadu Ustaz. Oh, di bawah Suramadu. Dan mungkin sesekali bagi para ikhwah, kalaupun punya kelonggaran rizki, bisa ikut yang murah ya. Seperti acara kita ini, biayanya berapa Pak? Mulai dari 800 ya, sekali ngajak keluarganya di biaya-biaya yang bisa terjangkau agar bisa membahagiakan bersama. Semoga semakin mempererat ukhuwah, mempererat hubungan dalam keluarga, dan semakin semangat untuk terus menjalankan ketaatan dan ibadah. Kita berharap semoga keluarga-keluarga kaum muslimin diberkahi oleh Allah, dijaga oleh Allah,
dan dianugerahkan kebahagiaan oleh Allah Ta'ala, sehingga bisa menghasilkan generasi-generasi yang baik, anak-anak yang selalu ceria dan semangat dalam belajar, dan menjadi generasi yang bisa melanjutkan estafet dakwah bagi para asatidzah dan dai yang ada di Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz, alhamdulillah, yang sudah membersamai 2 hari 1 malam ini dan juga menemani di sesi kajian. Mudah-mudahan Ustadz selalu disehatkan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para panitia, penyelenggara maupun sponsor yang sudah mendukung kegiatan Family Fun Camp bersama ANB. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjaga, dan insya Allah mudah-mudahan reuni di surga, amin ya rabbal alamin. Berakhir sudah sesi kajian bersama Ustadz. Insya Allah nanti baik, kita tutup terlebih dahulu sebelum berfoto bersama. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di event-event yang lebih menarik lagi. Saya Nafis pamit undur diri dan mengakhiri sesi kajian bersama Ustadz Aminur Bait. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.